Moto is back. Motorola. Moto, brand yang pernah eksis di Indonesia kayaknya cuman sampai 2017-an aja deh. Sekarang resmi comeback ke pasar Indonesia. Nih, smartphone pertamanya Moto G45 G45 5G. Kita unboxing. Jadi ini dia smartphone pertama Motorola, Moto, setelah comeback ke Indonesia, kayaknya setelah 8 tahun berarti ya, nggak ada di Indonesia, kalian pasti inget lah ya. Dulu tuh Motorola sempat mempopulerkan konsep modular phone, kayak Motorola Z series yang pertama, terus Z2, gue masih ingat. Mereka ngenalin konsep aksesoris namanya Motomods, ada Hasselblad-nya, ada JBL, ada proyektor, ada power bank, banyak lah yang dikasih oleh Motorola. Konsepnya bagus. Mereka juga menyasar kelas flagship, menengah, sama kelas entry. Tiba-tiba 2017 cabut, nggak jualan lagi di Indonesia. Nah sekarang, 2015 ketika brand smartphone udah pada fokus ke flagship-flagshipan, Motorola kayaknya ngelihat potensi market di Indonesia makin seksi nih. Comeback lah mereka dan bawa Moto G45 5G ke Indonesia. Jadi smartphone ini tuh sebenarnya udah rilis ya secara global, di India juga udah launching. Jujur seneng sih gua Moto masuk ke sini, dan ini mid range, jadi akhirnya konsumen Indonesia dapetin opsi lainnya di segmen mid range, nggak cuma Xiaomi, Samsung, Oppo, Vivo, Realme, Infinix. Ya memang banyak ya di mid range, tapi ya ada opsi lainnya Motorola. Kalau ngelihat di sini ya, udah pasti smartphone ini udah ngedukung koneksi 5G. Di sini juga ada logo NFC, jadi udah pasti udah ngedukung NFC. Dusnya menarik banget, ini menarik banget, ini Motorola banget. Gue terakhir juga sempat pakai Moto Z yang pertama. Ya dusnya simple, unik dibandingin smartphone lain di kelasnya. Dan Motorola Moto G45 5G yang kita akan unboxing sekarang ini warnanya brilliant blue. Jadi ada 3 varian warna dari smartphone ini. Yang pertama adalah Viva Magenta, itu yang agak pink, terus brilliant green warna hijau muda, dan brilliant blue. Variannya ini yang menarik nih, di India sendiri cuma ada 4128 dan 8128 versi RAM dan memorinya. Di Indonesia ada 8256 GB dan ini udah dibuat di Indonesia. Tuh. Ya. Jadi ini resmi, nggak ada drama-dramaan bikin pabrik sana sini ya. Jadi ini resmi Moto G45 5G. Di bagian belakang udah kelihatan wujud dari smartphone-nya, terus juga keunggulan utama dari smartphone ini, dari mulai kameranya, terus juga desainnya yang katanya premium. Kalian pasti lihat ya Instagramnya kayak desainnya yang itu-itu aja. Nah ini nih, katanya desainnya yang lebih unik di kelasnya. Terus juga prosesor Snapdragon 6S Gen 3. Oke, karena masih segel, kita buka aja. Penasaran isinya kayak gimana? Setelah ngedengar Moto mau masuk Indonesia tuh kayak wow, banyak juga yang mau comeback ya. Jadi kayak ada Honor, ada Moto juga, Meizu dengar-dengar mau comeback juga karena di TKDN baru lolos juga. Ada satu smartphone-nya yang kelas entry sih. Cuman yang memang yang paling niat Honor, flagship, middle sampai ke ekosistemnya dibawa semua ke Indonesia. Ini dia. Moto G45, G45. Bentar. Kok ini menarik ya? Oke, bentar. Ini udah dipasang ini loh. Udah dipasang softcase, lihat. Udah dipasang softcase. Biasanya kan softcase di dalam dusnya tuh. Ini udah dipasang softcase. Oke, kita taruh dulu. Simpen yang terakhir. Bagus sih. Warnanya sama ya, senada sama baju gua. Oke, di dalamnya ada apa aja nih? SIM ejector, terus juga panduan pemakaian ya, sama juga kartu garansi. Tuh. Oke, masukin sini.
Ada adapter charger, ini kecil banget, kayak adapter chargernya Samsung ya. Ini outputnya 20 watt, maksimal 20 watt aja. Oh ini ada tulisannya, ini 20 watt. Oke, terus dan juga kabel USB Type-C. Warna hitam, nggak warna putih. Oke, ini dia tampilan utama dari Moto G45 5G. Kesan pertama gue pegang smartphone ini emang sih sesuai namanya. Sesuai yang ada di box, terus sesuai dengan postingan Moto Indonesia di Instagram. Kalau ya smartphone ini kasih feel desain yang beda di kelasnya. Beda banget. Ini materialnya vegan leather. Semua warna dari smartphone ini semuanya vegan leather, jadi nggak ada yang plastik. Terus finishingnya glossy, gradasi warna, dan apalah itu ya. Semuanya Moto yang baru dikasih vegan leather, dan ini halus banget. Terus solid gitu. Tuh, solid banget ini rasanya. Di bagian tengahnya, di logo Motorola-nya dibikin berbeda. Jadi ini kasih identitas desain pada smartphone Motorola yang beredar di Indonesia. Ya, desainnya tuh lihat. Jadi berbeda. Kita nggak usah pakai casing inilah ya. Nggak usah pakai casing soft case juga. Gini aja udah cakep. Gini aja udah kelihatan banget ini smartphone-nya Motorola, Moto. Bingkai kameranya dibikin simple. Memang agak menonjol di sini, bumpnya. Tapi nggak terlalu menonjol. Nggak terlalu keluar banget si modul kameranya. Ada dua kamera di sini. Salah satunya adalah kamera utama 50 megapiksel. Dan satunya lagi, ini kamera makro 2 megapiksel. Harusnya ultrawide aja nggak sih? Makro tuh ini 2 megapiksel udah nggak bakal kepake juga gitu. Hasilnya pasti pas-pasan atau cenderung kurang berkualitas, pasti yang bakal kepake 50 megapikselnya. Ya kalau ultrawide pasti kepake sih ya untuk motret-motret landscape. Tapi kalau makro 2 megapiksel pula kayaknya, ya ini cuman gimmick aja kali ya. Cuman nambahin aja biar nggak satu banget gitu, nggak satu banget kameranya. 50 megapiksel udah PDAF tapi belum OIS ya, jadi belum optical image stabilization. Di sini bingkainya dibikin flat, ya ngikutin bahasa desainnya smartphone zaman sekarang. Terus di sini ada tulisan Dolby Atmos. Ini ngingetin kita sama Infinix, beberapa smartphone Infinix yang baru nunjukin juga logo Dolby Atmos. Ya memang seenggaknya kasih jaminan ke user kalau keluaran audio dari smartphone ini udah pasti berkualitas. Oke, di atas udah. Terus di sini, nah ini nih, kita lihat kayak gimana SIM tray-nya. Apakah triple slot atau dual SIM slot dan satunya hybrid. Kita lihat ya. Kalau triple slot, wah mantap sih. Oh ini SIM hybrid ternyata. Dia bisa SIM 1, SIM 2, tapi kalau mau kalian nambahin micro SD, kalian harus ngorbanin SIM yang kedua. Oke, bukan triple slot. Itu salah satu meh-nya dari Moto G45 harusnya di kelas menengah ini sih ya. Triple slot udah salah satu fitur yang wajib ada sih harusnya. Kayak Xiaomi lah. Terus di bagian sini masih ada jack audio. Oke, ini fitur yang penting banget sih. Gue pun masih sering pakai ya jack audio. Terus ada mikrofon, ada USB Type-C, terus juga speaker. Apakah speakernya stereo? Kita cobain aja. Oke, ini kalau ditutup ini masih keluar dari earpiece. Ini ringtone-nya ringtone Moto banget sih. Ini gue seneng banget sama comeback-nya Motorola karena gue pun dulu pakai Motorola dan ringtone-nya kayak gini persis. Terus bagian belakangnya tuh kayak ada Hello Moto gitu kan. Kalian pasti inget lah yang pernah pakai Motorola. Oke, ini aja palingnya. Halo. Asik banget ya. Gue seneng loh, ini brand ini comeback tuh gue seneng loh. Terus ada ini lah tuh, ada gamelan Bali juga nih ringtone-nya. Coba kita denger deh. Wow,
Oke, balik lagi sini. Nah, gua happy banget gua. Ini mengembalikan nostalgia gua lah ketika gua pakai Motorola device. Terus itu udah soal desainnya. Oh ya, ke bagian layar. Hampir lupa kan bahas layar. Jadi layar dari smartphone ini masih pakai IPS LCD, ukurannya 6,5 inci dan resolusinya sayangnya 720 x 1600 pixel, masih SD+. Tapi udah ngedukung refresh rate sampai 120 Hz. Jadi refresh rate-nya bisa kalian atur di bagian display. Ada 3 pilihan, ada auto, 60 Hz, dan 120 Hz. Pilih aja yang paling atas. Harusnya ya bakal lebih berasa gitu ya. Wah, ada fitur Moto Connect ternyata di sini. Ya ini kayak ini kali ya. Kayak screen mirroring wireless. Ya memang udah bawaannya Google. Bisa jadi remote control juga. Oke. Tapi ditampilin di display tuh kayak ya ini fitur yang memudahkan lah. Karena biasanya mirroring searchingnya harus agak ke dalam gitu ya. Ini udah kelihatan di luar. Fiturnya ya standar lah ya, ada night light, terus ada pengaturan colorsnya juga, adaptive brightness, dark mode, ya standar. Di sini kalau ngelihat UI-nya ini Android stock banget, jadi paling ada beberapa apps-nya Moto di sini, ada apps-nya Dolby Atmos juga di sini kalian bisa lihat, ada Moto Connect, terus Ready for, Moto Secure, Moto, kayak gue penasaran nih Moto ini ada apa? Oke. Oh, di sini tuh kayak kumpulan tips, kumpulan pengaturan yang disediain. Ini mirip kayak Sharp loh. Aquastrix, ya. Karena memang sama-sama Android stock ya. Ini kayak Aquastrix-nya Sharp. Kalian bisa personalize colors, wallpaper di sini, tuh. Shape ikonnya kayak gimana, terus colors, wallpaper, tuh. Oke. Lock screen-nya, nih. Kalian yang selalu berusaha menampilkan lock screen ala-ala Google Stock, nih Motorola udah ada. Bentuk jamnya udah kayak Android udah kayak Google Pixel banget. Oke, terus juga stylesnya bisa diatur di sini. Terus gesturnya juga bisa dipilih, bisa dikontrol oleh kalian. Moto Secure ya untuk keamanan, tips. Kalau misalnya kalian ada yang belum tahu cara pakai smartphone ini, fitur-fitur unggulannya, kalian bisa lihat tips, display, play, ya ini banyak lah ya. Ada Dolby Atmos-nya, coba lihat. Apps dedicated Dolby Atmos-nya juga ada di sini. Oke. Cuman ya memang harus disambungin ke jack audio lewat sini untuk pengaturan lebih lanjutnya. Ada spesial audio juga. Oke, lumayan lengkap sih. Lumayan. Tampilannya, coba widgetnya. Ih. Hello You. Oh, oke. Terus ada Moto Tips. Wah, ini gue seneng banget sih. Lihat tuh. Ini tuh Google Pixel banget widgetnya. Lihat tuh. Oke lah ya. Ada beberapa bloatware juga, ya kalian bisa hapus lah ya aplikasi-aplikasi bloatware yang nggak terlalu kalian butuh. Terus untuk spesifikasinya, jadi seperti yang gue bilang tadi di awal, smartphone ini ditenagain sama Snapdragon 6S Gen 3 yang udah dukung 5G. Bisa dibilang Snapdragon 6S Gen 3 itu kayak suksesornya Snapdragon 695, tapi ya perbedaannya nggak cukup signifikan lah ya. Mirip-mirip kayak kalau di chipsetnya MediaTek itu kayak G99 dan G100. Perbedaannya tuh kecil banget. RAM-nya 8GB, storage-nya 256GB, baterainya sendiri udah 5000 mAh yang support fast charging 18 watt. Untuk fitur-fiturnya coba ya, kita lihat fiturnya harusnya fitur standar kali ya, ini gestur, terus kayaknya nggak ada AI-nya deh. AI. Oh, ini apa? Ini apa? Bentar, ini performance. Wow, oke. Ada RAM boost-nya juga. Jadi kalian bisa nambah RAM-nya sampai ke 8 GB. Oke. Jadi 8 plus 8 total jadi bisa sampai 16 GB untuk kapasitas RAM-nya.
Nah, sekarang bicara soal kamera. Tadi kan kamera belakangnya udah. Nah, kamera depannya sendiri 16 megapiksel, masih fixed focus. Ada image preference juga yang dikasih Motorola. Ada auto enhance dan juga natural. Kalau natural ya kelihatan apa adanya, tapi kalau auto enhance kayak lebih sedikit ditajemin gitu. Coba. Oke. Terus untuk fotonya, kalian juga bisa mengatur resolusinya, tapi cuma ada 2. Resolusi aja standar atau high. Ya kalau high udah pasti besaran filenya bakal lebih gede juga. Ada shot optimization, ada auto HDR, watermarknya. Coba ya. Watermarknya ada logo Motorola-nya tuh. Ini. Oke. Terus juga bisa Google Lens sudah pasti. Audio zoom. Ini fitur yang menarik sih, audio zoom. Terus shutter sound. Oke, kita matiin aja. Capture assistant. Oke, terus untuk potret ada juga portrait mode, pro lengkap, ada dual capture, untuk more ya ada dual capture, night vision, spot color, dual capture-nya bisa untuk foto dan juga video, ada time lapse, panorama dan spot color untuk video juga, ada slow motion, lumayan juga sih ini, oke. Ada active photos, ini kayak ini kali ya, kayak live fotonya di Google ataupun di iPhone, jadi motret tapi beberapa detik sebelum motret dan setelahnya itu diambil video pendeknya, bisa kalian upload juga di media sosial kalian. Oke, itu aja sih hands-on dan first impression gua untuk Moto G45 5G ini. Kesan gua ya ini smartphone desainnya emang beda sesuai janjinya Moto, beda terus premium, colorful pula. Gua seneng sih smartphone yang tanpa gradasi warna, tapi warnanya tuh colorful dan juga punya identitas sendiri. Ini gue seneng dengan desain smartphone ini. Jujur gue masih belum tahu harganya berapa. Kalau di India sendiri itu varian 8128 itu sekitar 2,4 juta. Unit yang gue pegang ini 8256 mungkin sekitar 2,5 atau 2,6 juta. Mungkin ya. Tapi ya kalau bisa di 2,4 harganya sama dengan versi di India, ya harusnya smartphone ini bisa bersaing lah ya dengan smartphone 2 jutaan lainnya yang memang seksi banget, yang memang padat banget, dikuasain sama Redmi, Poco, Oppo, Vivo, Infinix apalagi. Ya smartphone ini harusnya punya nilai jual lebih, seperti dari desainnya, OS yang bersih banget, terus juga ya brandnya, brand besar dari Motorola. Gue sendiri ngelihat looknya dari smartphone ini yang ngasih kesan lebih fresh di rentang harga 2 jutaan ini. So gitu aja sih hands-on gue, first impression gue dari smartphone ini. Like video ini, kasih komen, share juga jangan lupa. Bye!